Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, segenap warga Gereja Toraja Jemaat Depok yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 18 Maret 2023. Bahwa pertolongan kita adalah dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, serta segala isinya. Kasih karunia dari Allah Bapa dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan melalui perantara Roh Kudus menyertai kita. Amin. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk pagi ini Tuhan. Kami bersyukur untuk napas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Engkau Allah yang mengasihi kami, sehingga kami boleh ada pada saat ini. Kami boleh ada pada pagi hari ini. Kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami dimampukan untuk membaca, untuk mengerti firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunkan segala pelanggaran dan dosa kami, agar kami layak membaca firman-Mu dan kami beroleh berkat yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yeremia 2 ayat 1 sampai dengan 8. Dan penekanan kita yaitu pada ayat yang ke-1 sampai dengan ke-3. Yeremia 2 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, "Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka memimpa mereka." Demikianlah firman Tuhan. Tema bacaan kita pada pagi hari ini, aku teringat kepada kasih-Mu. Tontong kukilalai tu pakaboromu. Bagai kacang lupa pada kulitnya. Mungkin istilah inilah yang tepat dikenakan kepada bangsa Israel dalam penggambaran firman Tuhan dalam perikop ini. Tuhan itu setia dan menjaga perjanjian untuk selama-lamanya. Tetapi orang Israel, pengantin yang berubah-ubah dalam sekejap, telah melupakan kasih karunia Tuhan serta perjanjian itu. Mereka bahkan melupakan segala perbuatan besar yang pernah Allah kerjakan bagi mereka, baik saat mereka keluar dari tanah Mesir maupun saat perebutan tanah perjanjian. Dalam keadaan mereka yang telah dibebaskan, mereka merasa tidak lagi membutuhkan Allah. Kita baca dalam ayatnya ke-6 sampai dengan ke-8. Mereka senantiasa tidak merasa puas dengan segala yang Allah perbuat. Mereka melupakan Tuhan dan berbalik kepada dewa bangsa-bangsa lain, serta mengganti posisi Allah dengan melakukan penyembahan berhala. Namun Allah, karena kasih-Nya kepada anak-Nya, Ia tetap mengingat perjanjiannya. Melalui Yeremia, Allah mengingatkan kembali bangsa Israel tentang apa yang pernah terjadi antara Tuhan dengan umat-Nya, di mana ada sebuah hubungan yang begitu erat, yang bahkan digambarkan seperti sebuah hubungan pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita, yakni hubungan yang penuh cinta kasih. Perjanjian yang terdapat di antara kedua belah pihak adalah perjanjian untuk senantiasa
dipelihara dengan penuh kesetiaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, sering dalam kehidupan ini kita tidak mengingat kasih karunia dan cinta kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Dia terus memelihara kita, namun kita sering memberontak dan mengabaikan kehendak-Nya. Allah tetap setia dan Ia tetap mengingat janji-Nya. Karena itu, ingatlah akan segala kasih-Nya dalam hidup kita. Pegang teguhlah janji-Nya, karena hanya dengan demikian kita akan terus merasakan pertolongan-Nya. Amin. Demikianlah sidang jemaat Tuhan, firman Tuhan telah menyapa kita pagi hari ini. Kiranya kita diberkati oleh-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, karena kasih-Mu lah, maka kami boleh bangun dan kami boleh berada di pagi hari ini. Kami pun percaya bahwa oleh karena kasih-Mu jugalah hari ini akan kami jalani dengan baik. Karena itu, terpujilah Engkau dengan firman-Mu yang menyapa kami pagi hari ini, yang mengingatkan kami agar supaya kami selalu mengingat akan kasih-Mu, dan juga Engkau sendiri selalu mengingat akan janji-janji-Mu, dan Engkau adalah Allah yang Maha Kasih, yang setia pada janji sendiri. Dan karena itu terpujilah Engkau mampukan kami hidup di dalam kasih-Mu itu. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang sudah boleh menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau juga terus memberkatinya, sehingga terus hidup dalam kasih Tuhan bersama keluarganya, dan mereka juga selalu mengingat kasih Tuhan yang luar biasa itu. Bapa di surga, karena kasih-Mu itulah, maka hari ini seorang saudara kami boleh bertambah usia 1 tahun. Itulah Bapak Elvis Sinalang. Di dalam nama Tuhan kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk hamba-Mu. Biarlah berkat-Mu terus bertambah, kasih-Mu terus berlimpah-limpah untuknya, sehingga tetap kuat sehat melanjutkan kehidupan yang Engkau karuniakan. Ya Bapa, kami pun berdoa agar supaya kasih-Mu tidak pernah berhenti kepada orang-orang tua kami, kepada orang-orang kami kasih yang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit. Ingatlah Tuhan akan janji-Mu kepada kami untuk terus mengasihi kami dalam keadaan apapun, karena tanpa kasih-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu biarlah kasih-Mu yang luar biasa itu nyata kepada orang-orang kami kasih yang sedang sakit. Kiranya Tuhan memberkati semua perawatan dan juga makanan, minuman, air minum atau obat-obatan yang diberikan kepadanya. Tuhan, Engkau juga terus mengasihi sesama kami atau saudara-saudara kami yang hidup dalam pergumulan. Tuhan, kiranya terus mengasihi sehingga tertopang dalam menjalani kehidupan yang Engkau karuniakan. Kasih-Mu lah kiranya terus juga dialami anak cucu kami dalam pertumbuhan dan dalam pendidikan. Hanya dalam kasih-Mu lah mereka dapat menjalani hari-hari mereka dengan baik, perjuangan mereka dengan baik pula. Tuhan, lindungi kami selalu. Hari ini kami tidak tahu apa yang terjadi, kami hanya menantikan kasih-Mu, dan biarlah itu nyata bagi kami dalam pekerjaan, usaha, dan berbagai kesibukan demi menyambung hidup. Dan biarlah kami terus mampu juga menjawab kasih Tuhan lewat apa yang ada pada kami. Tuhan Bapa di surga, kami mohon kasih keluarga kami yang jauh dari kami. Kami tidak mampu untuk saling bersama-sama membangun kehidupan karena jarak.
tetapi bersama Tuhan mereka dapat menjalani hidup mereka dengan baik. Ya Bapa di surga, doa kami juga untuk semua sesama kami yang hidupnya sulit. Kasihilah Tuhan, kuatkan mereka dan berilah mereka semua hal yang menjadi penopang hidup mereka. Kami berdoa untuk pemerintah kami dan pemerintah bangsa-bangsa, kiranya dapat menjadi alatmu, bahkan gereja Tuhan dimanapun berada, biarlah boleh menjadi pembawa damai sejahtera. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, dengarkanlah doa dan ampuni dosa-dosa kami, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang kekasih, teringat akan kasih Tuhan kepada kita, jalanilah hari ini dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menjalani hari ini sidang jemaat. Tuhan selalu menyertai kita bersama. Selamat.